Indonesia membuktikan komitmen transformasi sepak bolanya. Sebagaimana diketahui, FIFA punya dua agenda besar di Jakarta. Dukungan itu diberikan oleh FIFA melalui FIFA ASEAN MOU Renewal Consultation Workshop dan FIFA Financial Governance Workshop. Dua agenda besar di kantor FIFA di Jakarta ini telah digelar sejak 15 November lalu. FIFA ASEAN MOU Renewal Consultation Workshop merupakan workshop yang digagas bersama ASEAN Sekretariat dan berfokus pada diskusi mengenai aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kerangka nota kesepahaman FIFA ASEAN yang telah berlangsung sejak 2019 dan akan berjalan hingga akhir 2024. Selain itu, ada juga diskusi mencakup peran dan tanggung jawab program FIFA Football for School dan perlindungan dan keamanan stadion. Harapannya, nota kesepahaman ini akan diperbarui pada KTT ASEAN berikutnya di akhir 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani mengatakan upaya ini merupakan bukti nyata komitmen FIFA membantu pengembangan sepak bola Asia Tenggara dan Timur. Dari hal ini bisa dilihat bahwa sepak bola Indonesia benar-benar membuktikan dirinya dalam transformasi sepak bola Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan pujian kepada FIFA atas inisiatif cepatnya yang ditujukan untuk meningkatkan standar tata kelola sepak bola di Asia, khususnya di Indonesia. Pria berusia 53 tahun itu memastikan bahwa kedepannya akan ada peningkatan kolaborasi antara FIFA, PSSI, dan pemerintah Indonesia. Timnas Indonesia memulai petualangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan buruk. Tim asuhan Sintayong kalah 1-5 di kandang Irak Kamis lalu. Tentu saja kekalahan ini tak mau dialami lagi oleh Timnas Indonesia pada laga kedua. Di samping itu, tim Merah Putih akan bertandang ke markas Timnas Filipina besok malam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjanjikan perubahan pada skuadnya. Ia ingin tim asuhannya tampil menyerang saat menghadapi Timnas Filipina. Rasa percaya diri Sintayong cukup beralasan. Sebagaimana diketahui, selama ini Timnas Indonesia memang memiliki rekor baik saat menghadapi Timnas Filipina. Upaya menyerang Timnas Indonesia itu bisa berjalan maksimal, terutama ketika tiga pemain andalan skuad Garuda dimainkan oleh Sintayong. Ketiga pemain ini ialah Asnawi Mangkualam, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk. Asnawi Mangkualam terus menunjukkan perkembangannya sebagai bek kanan andalan skuad Garuda. Asnawi adalah jaminan kekuatan di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Pemain milik Jeonnam Dragons ini memiliki kekuatan pada determinasi dan stamina yang kuat. Asnawi juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyerang. Selain itu, Asnawi Mangkualam kemungkinan besar akan melakukan duel langsung dengan bek kiri Timnas Filipina yang kini menjadi bagian dari Persib Bandung, yakni Daisuke Sato. Cedera Dimas Derajat pada laga melawan Irak membuat Sintayong melakukan rotasi pemain pada laga melawan Filipina. Ramadan Sananta bisa jadi pilihan yang tepat untuk dimainkan menggantikan Dimas di lini serang Timnas Indonesia. Ramadan Sananta memang perlu memperbaiki beberapa hal dalam dirinya. Satu di antaranya adalah sentuhan pertamanya. Namun, penyerang muda berusia 21 tahun itu punya kekuatan yang apik dalam berduel. Ia juga cukup cepat dalam beradu lari dengan pemain belakang. Sementara itu, Rafael Struijk juga membuktikan kualitasnya. Satu asis berhasil dicatatkan pemain Ado Den Haag itu saat Timnas Indonesia melawan Irak. Sintayong bisa memasang Rafael Struijk di posisi winger kiri dalam formasi 4-3-3. Struijk bisa bergerak dan menusuk ke dalam kotak penalti Filipina. Kecepatan dan skill yang dimiliki Rafael Struijk bakal merepotkan para pemain belakang Filipina. Pertarungan sengit bakal terjadi ketika Timnas Indonesia bersiap menjamu Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 21 November besok. Meski baru saja menelan kekalahan telak 0-2 dari Vietnam,
semangat The Azkals tidak padam untuk meraih kemenangan di laga mendatang. Sebagaimana diketahui, pada pertandingan sebelumnya di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina, The Azkals harus mengakui keunggulan Vietnam di hadapan 10.000 penonton setianya. Meskipun atmosfer stadion menggema, Filipina tidak mampu menahan serangan sengit dari Vietnam. Usai pertandingan tersebut, setidaknya 2 kelemahan krusial The Azkals yang dapat dieksplorasi oleh lawan akhirnya terungkap. Hal ini bisa jadi modal bagi skuad Garuda untuk memanfaatkan kelemahan Filipina. Pertama, pertahanan sayap Filipina terbukti rentan, terutama saat diserang habis-habisan oleh Vietnam di babak pertama. Meski demikian, Filipina gagal mengadaptasi strateginya di babak kedua. Gol-gol Vietnam yang menghujani gawang Filipina bermula dari penetrasi di sisi sayap. Umpan-umpan panjang Vietnam berhasil mengecoh pertahanan Filipina yang kesulitan mengantisipasinya. Di samping itu, kelemahan kedua yang tak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antara lini pertahanan dan gelandang bertahan Filipina. Melihat dari pertandingan melawan Vietnam, keduanya kurang solid dan beberapa kali melakukan kesalahan krusial. Dampak buruk dari kurangnya koordinasi terasa ketika beberapa kali terjadi kesalahan yang berujung pada gol lawan. Meskipun banyak pemain Filipina yang bermain di luar negeri, dampak positifnya belum sepenuhnya terlihat di lapangan hijau. Dengan memiliki tekad yang sama untuk bangkit dari kekalahan, pertarungan antara Indonesia dan Filipina pada Selasa 21 November dijanjikan akan menjadi laga yang penuh gairah. Kekurangan yang terlihat pada pertandingan pertama masing-masing tim akan diupayakan untuk diminimalisir sehingga bakalan menciptakan pertarungan sengit yang tidak boleh dilewatkan.